sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sekilas, kita mungkin menganggap balita belum mampu melakukan hal-hal besar, apalagi hal-hal yang dapat menyentuh hati. Hal ini tak lepas dari fakta usia mereka yang masih tergolong sangat muda. Namun, anggapan kita ini bisa saja salah, sebab berbeda dengan beberapa anak di bawah ini. Walaupun usianya bisa dibilang sangat muda, mereka sudah mampu menunjukkan kasih sayang dan pengorbanan yang belum tentu dapat dilakukan oleh orang dewasa. Seperti apa aksi dan kisah mereka? Berikut 7 aksi balita menyentuh hati versi on the spot. Di kota Huanghia, Provinsi Shandong, Cina, seorang balita perempuan berusia 3 tahun merawat sang ayah. Balita bernama Dong Xinyi ini dengan penuh kasih sayang merawat ayahnya yang lumpuh akibat kecelakaan. Ketika kecelakaan itu terjadi, sang ibu sempat membawa Dong Xinyi pergi meninggalkan rumah. Namun diketahui sang ibu kembali mengembalikan Dong Xinyi kepada ayahnya. Hal ini ternyata tidak membuat Dong Xinyi bersedih. Dong Xinyi justru menjadi tumpuan sang ayah, mulai dari memasak, memandikan sang ayah, bahkan sampai membersihkan kotoran sang ayah. Dong Xinyi melakukan hal ini karena rasa sayangnya kepada sang ayah. Melihat kasih sayang yang tulus dan besar dari sang buah hati, membuat sang ayah Dong Qian bersemangat dalam menjalani hidup.
Gao Qinbao adalah balita berusia 2 tahun yang berasal dari Cina. Balita ini menunjukkan rasa sayangnya kepada ibunya dengan cara mengunyahkan makanan dari mulutnya dan menyuapkan langsung ke mulut sang ibu. Hal ini terjadi ketika ibu Gao mengalami kecelakaan ketika mengandung Gao. Dokter memvonis sang ibu Zhang Rongxiang tidak akan bangun lagi setelah kecelakaan ini. Akhirnya dokter menyarankan sang ibu untuk melahirkan Gao yang masih berusia 5 bulan di dalam kandungan sang ibu. Sang bayi, Gao, selamat, namun Zhang mengalami koma. Sejak kejadian itu, sang ibu tak sadarkan diri. Hingga sebuah mukjizat terjadi pada Mei lalu ketika Zhang akhirnya terbangun ketika mendengar suara Gao. Zhang selamat dari koma, namun tubuhnya lunglai, lumpuh, dan tak bisa bergerak. Mulutnya tidak bisa mengunyah, namun tenggorokannya masih bisa menelan. Mendonorkan organ tubuh bukanlah hal mudah dilakukan. Namun ini tidak berlaku bagi balita perempuan berusia 2 tahun. Balita berhati mulia ini bernama Shiwang, yang berarti memiliki harapan. Shiwang divonis menderita penyakit hypoxic ischemic cerebral palsy atau kelumpuhan otak yang membuat dirinya akhirnya meninggal. Shiwang memang telah meninggal, namun ia telah membantu 2 balita lainnya untuk tetap hidup. Dia mendonorkan 2 ginjal dan hatinya kepada balita lain. Setelah operasi berakhir, isak tangis pun tak dapat ditahan oleh ayah Shiwang dan bibinya. Mereka berdua kemudian mengecup kening Shiwang dan dilanjutkan dengan aksi para dokter dan perawat yang membungkukkan badan untuk menghormati jasa Shiwang. Karena kurang dari 1 jam, 2 balita di ruangan lain dapat hidup dikarenakan ginjal dan hati yang didonorkan oleh Shiwang. Everybody's looking for that something, one thing that makes it all complete. Selanjutnya adalah aksi Drew Cox. Balita asal Amerika ini berhasil mengumpulkan dana sebesar $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 110 juta rupiah untuk biaya pengobatan kanker ayahnya. Ketika mengetahui penyakit sang ayah, Drew kemudian memutuskan menggunakan kios limunnya untuk mengumpulkan dana bagi pengobatan ayahnya. Awalnya hasil penjualan limun ini biasa saja. Namun setelah tetangganya mulai mengetahui bahwa Drew berjualan demi pengobatan ayahnya, kios limunnya mulai ramai didatangi pembeli. Selain itu, beberapa mobil terlihat antri untuk membeli limun sekaligus memberikan sumbangan. Sehingga sudah terkumpul dana sebesar $10.000 atau sekitar 110 juta rupiah pada sore harinya. Lucas Gonzalez adalah balita laki-laki berusia 3 tahun. Lucas divonis menderita kelainan darah yang langka. Demi kesembuhan Lucas, orang tua Lucas berencana untuk menjual segala harta yang mereka miliki. Belum sempat melaksanakan niat tersebut, Lucas kemudian berinisiatif untuk meminta bantuan dana melalui Social News Reddit. Reddit merupakan situs berita sosial. Awalnya mereka sempat tidak yakin jika yang dilakukan Lucas ini akan berhasil. Namun Lucas tak peduli dengan itu. Ia tetap berusaha dan semangat mengupload foto-foto dia bertuliskan permohonan bantuan. Hasilnya sungguh luar biasa. Dalam waktu 24 jam, aksi Lucas ini berhasil mengumpulkan $50.000 atau sekitar 500 juta rupiah. Lucas tidak hanya berhasil mengumpulkan dana untuk pengobatannya, dia juga berhasil membuat kedua orang tuanya lolos dari kebangkrutan. Di Malaysia, seorang balita bernama Monsyawal Mutsyukri berhasil menyelamatkan adiknya yang masih berusia 4 tahun. Aksi ini dia lakukan ketika melihat asap tebal mengepul dari dapur rumahnya. Saat itu juga, ia langsung mengajak adiknya untuk keluar meninggalkan rumah mereka. Saat kejadian, Syukri hanya berdua dengan adiknya di rumah, lantaran kedua orang tua mereka sedang pergi bekerja. Masih dengan topik yang sama, di Hermosillo, Meksiko, seorang balita bernama Alberto Parra Torres menyelamatkan 2 adiknya dari kebakaran. Kejadian bermula ketika Alberto melihat percikan listrik di rumahnya, dan api mulai membesar.
Ia langsung menyelamatkan dua adiknya. Alberto kemudian membawa adiknya yang berusia 2 tahun dan 6 bulan ke tempat yang aman. To believe it, it's not over tonight. Just make it right. Pemirsa, itulah 7 aksi balita yang menyentuh hati versi On The Spot. Semoga apa yang telah dilakukan balita-balita ini dapat menginspirasi Anda dalam menjalani hidup.